Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan lanjutan daripada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas latihan kedua dari uji signifikansi data penelitian. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan kepada karyawan perusahaan ABCD berikut. Apakah terdapat peningkatan kerja yang signifikan setelah diberikan latihan? Langkah-langkah pengujian. Yang pertama kita uji distribusi data X dan Y dengan KS test, di mana H0 merupakan data berdistribusi normal dan H1 merupakan data tidak berdistribusi normal. Pengujian dilakukan pada Microsoft Excel dan SPSS. Selanjutnya, setelah kita dapatkan data berdistribusi normal, maka kita akan lanjut ke uji signifikansi data pada level 0,05. di mana H0 merupakan tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Dan pengujian juga dilakukan pada Microsoft Excel dan SPSS. Baiklah, kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, pada Microsoft Excel ini kita buka uji KS data X, di mana kita urutkan data pretestnya terlebih dahulu. Caranya kita sorot data dari 1 sampai 20, kemudian pilih menu data, selanjutnya pilih sort smallest to largest, kemudian pilih continue with the current selection dan sort. Nah, setelah terurut, kemudian kita cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata, kita bisa gunakan rumus average. Kemudian kita tab. Lalu kita sorot data dari 1 sampai 20. Lalu kita tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk standar deviasi kita gunakan rumus stdef tab. Kemudian kita sorot lagi data dari 1 sampai 20, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk fcom kita gunakan angka dari 1 sampai 20. Kemudian untuk fs sama dengan kita ambil data pertama dari kolom fcom, kemudian kita bagi dengan data yang terakhir dari kolom fcom. Kemudian kita tekan F4 untuk mengikatnya. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk ZI kita bisa gunakan rumus sama dengan buka kurung, lalu ambil data pertama pada kolom pretest, dikurang dengan rata-ratanya, kemudian ikat dengan F4, kemudian tutup kurung, dibagi dengan standar deviasi, kemudian ikat juga dengan F4. Selanjutnya untuk FT kita bisa gunakan rumus yaitu norms dis tab, lalu kita ambil data pertama pada kolom ZI, tutup kurung, enter, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk selisih Fs dikurang Ft bisa kita gunakan rumus sama dengan absolute tab nilai Fs dikurang dengan nilai Ft. Nah, untuk nilai dihitung sama dengan max tab, kemudian kita sorot lagi datanya, lalu tutup kurung, enter. Untuk ke tabel, kita ambil nilainya dari tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Karena ini merupakan uji Kolmogorov-Smirnov, maka kita bebaskan satu data, sehingga kita ambil pada data yang ke-19, karena data kita semuanya ada 20. Maka kita ambil pada kolom 0,05, yaitu 0,301. Maka kita pindahkan nilainya pada Microsoft Excel yaitu 0,301. Sehingga kita dapat kesimpulannya, hasilnya itu nilai D yaitu 0,100442708 itu lebih besar, lebih kecil dibandingkan 0,301. Sehingga kita peroleh kesimpulan yaitu kita munculkan maka H0 diterima dan H1 ditolak.
sehingga datanya adalah data berdistribusi normal karena D-nya lebih kecil daripada K-tabel. Baiklah, selanjutnya kita akan lakukan uji di SPSS. Caranya, buka SPSS, kemudian buka variable view, lalu di sini kita buat namanya yaitu sebelum. Kemudian tab, lalu untuk white-nya kita rubah menjadi 2 karena data kita ada 2 digit angka. Kemudian desimalnya 0 dan labelnya kita ganti juga sebelum. Kemudian measure-nya kita ganti dengan scale. Lalu yang kedua, variabel yang kedua yaitu sesudah. Tab, white-nya kita ganti juga dengan 2 dan desimalnya 0. Lalu di sini kita buat sesudah. Kemudian untuk measure-nya scale juga. Nah, selanjutnya kita buka data view, maka secara otomatis kita telah membuat 2 kolom. Untuk kolom sebelum kita isikan dengan nilai pretest. Kita ambil nilai pretest pada Microsoft Excel, copy, kemudian kita pastekan di SPSS. Selanjutnya kita pilih analysis, lalu pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. Lalu kita pindahkan sebelum ini ke test variable list. Oke. Nah, di sini kita lihat, kita bandingkan dengan data manual yang kita cari di Microsoft Excel. Untuk nilai positif itu 100. Nah, sama dengan yang kita dapatkan yaitu 0,100. Kemudian untuk min-nya yaitu 63 sama, dan standar deviasinya yaitu 13,381. Nah, hasilnya sama dengan yang kita cari secara manual di Microsoft Excel. Nah, untuk post test-nya atau data yang sesudah, supaya lebih cepat kita langsung cari di SPSS. Caranya, kita copy nilai post test, kemudian kita pastekan di SPSS-nya. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, pilih analysis, kemudian pilih non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian one sample KS. Selanjutnya, yang sebelum tadi kita pindahkan lagi, dan kita pindahkan yang sesudah ini ke test variable list. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji signifikansinya. Untuk uji signifikansi, untuk nilai D, kita bisa cari dengan menggunakan rumus sama dengan Y dikurang dengan X. Enter, lalu kita tarik ke bawah. Dan untuk rata-rata, kita bisa gunakan rumus sama dengan average, kemudian tab, kemudian kita sorot, lalu tutup kurung, enter. Kemudian untuk nilai XD, kita bisa gunakan rumus sama dengan data pertama pada kolom D, kita kurangkan dengan nilai rata-ratanya. Kemudian kita ikat dengan F4. Kemudian tarik lagi. Nah, selanjutnya untuk XD kuadrat sama dengan nilai XD tadi kita pangkatkan dengan 2. Kemudian tarik lagi. Nah, untuk jumlah kita bisa gunakan rumus sum, tab, sorot, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke samping supaya lebih cepat. Nah, lanjutnya kita mencari nilai T hitung. Untuk T hitung, kita masukkan ke dalam rumus T hitungnya, yaitu MD dibagi dengan akar sigma X kuadrat D dibagi dengan N dikali dengan N kurang 1. Sama dengan MD
dibagi dengan sigma X kuadrat, berarti yang ini, kemudian dibagi lagi, dibagi dengan SQRT karena akar, kemudian di sigma X kuadrat D, lalu dibagi dengan N-nya yaitu 20 dikali dengan N kurang 1, 20 dikurang 1 sama dengan 19, tutup kurung. Selanjutnya untuk T-tabel, kita ambil dari nilai titik persentase distribusi. Nah, di sini kita bebaskan satu data, sehingga kita ambil nilai T-tabelnya yaitu pada data ke-19, yaitu pada kolom 0,025, 0,050, yaitu nilainya 2,09302. Kita ambil yang ini, kita kopikan saja, kemudian kita pastikan di Excel. Kita perjelas sehingga nilai T hitung itu lebih besar dibandingkan nilai T tabel, artinya terima H1. Nah, berdasarkan kriteria yang kita dapatkan, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, tolak H0 dan terima H1. Nah, selanjutnya kita akan coba cari secara otomatis dengan menggunakan data analisis. Caranya, pilih menu data, kemudian pilih data analisis, kemudian pilih test pair to simple form means, kemudian OK. Lalu untuk variabel pertama atau variabel 1, kita ambil nilai dari pretest, dan variabel keduanya kita ambil dari nilai posttest. Kemudian untuk ini output optionnya kita pilih new worksheet play, lalu kita buatkan nama filenya itu signifikansi. Oke. Nah, di sini kita kopikan, kemudian kita sandingkan dengan hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, berdasarkan hasil yang kita dapatkan di data analisis dengan dengan cara manual itu sama, di mana T start atau T hitungnya itu min 3,59019. Nah, ini min 3,59018,7 sekian. Kemudian untuk nilai dari T criticalnya itu juga sama, 2,093024, dan T tabelnya juga demikian yang manual. Nah, selanjutnya kita akan cari hasil signifikansinya. Caranya kita buka lagi SPSS, kemudian pilih analisis, lalu pilih compare means, pilih per simple to t-test. Lalu untuk variabel pertama kita ambil dari yang sebelum, dan variabel kedua kita ambil dari yang sesudah. Kemudian OK. Nah, di sini kita ambil yang per simple t-testnya saja. Kita kopikan, kita pindahkan ke Microsoft Word di hasil signifikasi. Nah, di sini kita peroleh hasil signifikansinya itu 0,02 dengan T-nya yaitu min 3,590, sehingga dapat kita simpulkan hasil perbandingan nilai pasangan pretest dan posttest mendapatkan nilai kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data pretest dan posttest. Istilahnya tolak H0 dan terima H1.
Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.